anak-anak hebat, Bu Helen minta tolong like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Helen dalam pembelajaran PLBJ kelas 6, bab 5, Sejarah Nama Jalan dan Kampung di Jakarta. Anak-anak sudah siap belajar? Kita berdoa dulu ya, supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Siswa dapat menjelaskan faktor-faktor penamaan jalan dan kampung di Jakarta dengan baik. 2. Siswa dapat menjelaskan asal mula nama jalan dan kampung yang ada di Jakarta dengan benar. 3. Siswa dapat mencari informasi tentang asal mula nama kampung dan jalan di Jakarta sesuai lembar kerja pada buku PLBJ dengan tepat. 4. Siswa dapat menjelaskan informasinya dengan sangat baik. Faktor-faktor penamaan jalan dan kampung di Jakarta. Jakarta memiliki daerah yang sangat luas. Banyaknya wilayah tersebut tentunya memiliki nama yang telah ditentukan oleh pemerintah DKI Jakarta dengan berbagai pertimbangan dan latar belakang. Penamaan wilayah di Jakarta, khususnya kampung dan jalan, tidak hanya sekedar memberi nama, melainkan terdapat sejarah di baliknya. Asal mula penamaan kampung dan jalan di Jakarta berkaitan dengan beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Berdasarkan banyaknya tanaman yang tumbuh di daerah tersebut, misalnya gambir, menteng, karet, kebayoran lama, kebayoran baru, serta kebun jeruk. Berdasarkan nama pahlawan atau tokoh yang berjasa terhadap masyarakat di tempat tinggalnya, misalnya Senayan, Cawang, Daan Mogot, RP Suroso, TB Simatupang, MT Haryono, dan KH Wahid Hashim. 3. Berdasarkan etnis yang mendiami daerah tersebut, misalnya Kampung Bali, Kampung Makassar, dan Kampung Melayu. 4. Berdasarkan benda yang menjadi ciri khas di daerah tersebut, misalnya jembatan besi, tiang bendera, pluit, dan joglo. Kemudian 5. Berdasarkan peristiwa sejarah yang pernah terjadi di daerah tersebut, misalnya Jatinegara. 6. Berdasarkan keadaan alam daerah tersebut, misalnya Tanah Abang dan Ceger. Perkampungan Tanah Abang. Selain ada perkampungan, di Tanah Abang juga ada pasar dan pusat perbelanjaan. Selain itu ada stasiun kereta api. B. Asal mula nama jalan dan kampung di Jakarta. Nama jalan dan kampung di Jakarta Barat, yaitu 1. Glodok. Glodok merupakan kelurahan di wilayah Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Nama Glodok berasal dari kata grojok. Dulu terdapat pancuran air besar di daerah itu. Air yang jatuh dari pancuran tersebut mengeluarkan bunyi grojok-grojok. Oleh warga sekitar yang mayoritas keturunan Tionghoa, bunyi air tersebut diucapkan dengan kata glodok. Sehingga akhirnya daerah tersebut dikenal dengan nama Glodok. Yang kedua adalah Angke. Angke berada di daerah Kecamatan Tambora. Nama Angke berasal dari bahasa Hokkien, yaitu ang yang artinya darah dan ke yang artinya bangkai. Angke berasal dari peristiwa pemberontakan rakyat Tionghoa terhadap Belanda pada tahun 1740. Jenazah para korban yang meninggal dihanyutkan ke kali yang menyebabkan air kali menjadi berwarna merah karena darah. Sejak saat itu, penduduk setempat menamakan kali tersebut sebagai Kali Angke. Nama Angke pun kemudian digunakan untuk menamakan daerah tersebut. 3. Jalan Daan Mogot. Jalan Daan Mogot merupakan jalan di daerah yang membentang
sepanjang 27,5 km. Jalan Daan Mogot diambil dari nama seorang pahlawan nasional yang bernama Elias Daniel Mogot atau yang lebih dikenal sebagai Daan Mogot. Daan Mogot adalah pejuang kemerdekaan dan pelatih peta di Jakarta pada tahun 1942 sampai 1945. Daan Mogot gugur di usia 17 tahun dalam pertempuran melawan tentara Jepang di kawasan Lengkong, Tangerang. Untuk mengenang jasanya, pemerintah mengabadikan namanya sebagai nama jalan di Jakarta. Nama jalan dan kampung di Jakarta Utara. Nomor 1, Ancol. Ancol merupakan kelurahan di wilayah Kecamatan Pademangan. Nama Ancol memiliki arti tanah mendidih berpayau-payau. Ketika Laut Jawa pasang, air asin akan bercampur dengan air tawar dari sungai sehingga menjadi payau. Air payau ini kemudian menggenangi daratan di sekitarnya yang menyebabkan air di daratan itu menjadi terasa asin. Oleh orang-orang Belanda, daerah itu kemudian disebut Zoutelet atau tanah asin. Nomor 2 adalah Tanjung Priuk. Tanjung Priuk merupakan kecamatan di Jakarta Utara. Nama Tanjung Priuk diambil dari kata Tanjung yang berarti daratan yang menjorok ke laut, dan Priuk atau Periuk yang berarti alat untuk menanak nasi yang terbuat dari tanah liat atau logam. Daerah ini memang berupa tanjung. Selain itu, pada zaman dulu, daerah ini merupakan tempat produksi dan jual beli periuk. Oleh karena itu, daerah itu kemudian dinamakan Tanjung Priuk. Nama jalan dan kampung di Jakarta Pusat. 1. Tanah Abang. Tanah Abang merupakan kecamatan di Jakarta Pusat. Berdasarkan sejarahnya, asal mula nama Tanah Abang adalah nabang, nama pohon yang banyak tumbuh di daerah ini. Orang-orang Belanda menyebut denabang, namun penduduk sekitar mengeja menjadi tenabang. Pada tahun 1890, perusahaan kereta api memberi nama Tanah Abang karena keadaan alam di daerah ini yang memiliki tanah berwarna merah. Oleh karena itu, daerah ini kemudian dikenal dengan nama Tanah Abang yang berarti tanah merah. Nomor 2 adalah Gambir. Gambir merupakan salah satu kecamatan di Jakarta Pusat. Nama Gambir diambil dari nama pohon yang banyak tumbuh di daerah itu. Gambir biasanya digunakan untuk bahan menyirih. Nama Gambir telah dikenal sejak tahun 1810 ketika Gubernur Jenderal Dendels membuka daerah ini sebagai pusat pemerintahannya. 3. Menteng. Menteng merupakan nama jalan yang berada di Jakarta Pusat. Daerah ini terdapat banyak kantor pemerintah dan kantor kedutaan negara-negara sahabat. Nama Menteng diambil dari pohon menteng. Pada abad ke-17, daerah ini merupakan hutan yang banyak ditumbuhi pohon menteng. Masyarakat sekitar kemudian menyebut daerah ini dengan nama Menteng. Nama jalan dan kampung di Jakarta Selatan. 1. Senayan. Senayan merupakan salah satu kelurahan di wilayah Kecamatan Kebayoran. Daerah ini awalnya bernama Wangsanayan, yang berarti tanah tempat tinggal atau milik Wangsanayan. Wangsanayan adalah orang Bali yang tinggal di Batavia, sekarang Jakarta, dan menguasai sebagian besar tanah di daerah ini. Untuk memudahkan pengucapan, masyarakat sekitar menyebut daerah ini dengan nama Senayan. Di Senayan terdapat kompleks olahraga serbaguna yang disebut Gelanggang Olahraga Bung Karno atau GBK. 2. Kebayoran Lama dan Kebayoran Baru. Kebayoran Baru merupakan perluasan dari Kebayoran Lama yang dibangun setelah kemerdekaan Indonesia. Menurut sejarahnya,
Nama Kebayoran berasal dari bahasa Betawi, yaitu kebayuran. Kebayuran memiliki arti tempat penimbunan kayu bayur. Daerah ini awalnya merupakan penghasil kayu gelondongan dari pohon bayur yang banyak digunakan untuk bahan bangunan. Nama jalan dan kampung di Jakarta Timur, 1 Cawang. Cawang merupakan kelurahan di wilayah Kecamatan Kramat Jati. Nama Cawang berasal dari nama Encik Awang. Encik Awang adalah seorang letnan dari suku Melayu yang pernah bekerja kepada Belanda. Penyebutan Letnan Encik Awang lama-kelamaan berubah menjadi Cawang. Nama Cawang pun kemudian dikenal pula untuk menyebut daerah tempat ia tinggal. Kampung Melayu, Kampung Ambon, dan Kampung Makassar. Kampung Melayu merupakan kelurahan di wilayah Kecamatan Jatinegara. Kampung Ambon berada di wilayah Kecamatan Pulo Gadung. Kampung Makassar berada di wilayah Kecamatan Kramat Jati. Munculnya perkampungan ini berawal dari masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa itu, VOC mencari tambahan pasukan dan berbagai daerah untuk memperkuat angkatan perangnya. VOC kemudian menempatkan pasukan dari berbagai daerah pada daerah yang sesuai dengan etnisnya. Oleh karena itu, terbentuklah Kampung Melayu, Kampung Ambon, dan Kampung Makassar. Kampung Melayu ditempati oleh suku Melayu yang berasal dari Semenanjung Malaka, sekarang Malaysia. Kampung Ambon ditempati oleh suku Ambon. Sementara itu, Kampung Makassar ditempati oleh suku Makassar. 3. Jatinegara merupakan kecamatan di Jakarta Timur. Pada abad ke-17, daerah ini merupakan permukiman bagi para pangeran Banten. Nama Jatinegara diambil dari kata Jatina dan Negara. Kata itu berasal dari bahasa Sunda yang berarti simbol perlawanan Kesultanan Banten terhadap kolonial Belanda pada masa itu. Anak-anak, itulah sejarah nama jalan dan kampung di Jakarta. Pembelajaran kita sampai di sini. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Semoga lain waktu bisa kita sambung lagi. Selamat pagi, tetap semangat.